Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah hadirin salat subuh yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah dan istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu banyak, dan tentunya kita sebagai seorang hamba berupaya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Dan di antara upaya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Dan ini bentuk syukur jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Ketika kita mengaku bersyukur, maka kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama kita bagi kaum laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita senantiasa menjaga salat 5 waktu untuk dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah hadirin azanillahu wa iyyakum, kita senantiasa bersalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah junjungan kita, beliaulah suri tauladan kita, beliaulah figur kita. Kalau kita ingin mencari sosok yang harus kita tiru, yang harus kita kagumi, maka yang paling pertama muncul di benak kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana upaya kita untuk bisa menjadi umatnya? Bagaimana upaya kita kalau memang kita mengaku beliau adalah sosok dan figur? Maka tentu kita mempelajari apa yang beliau ajarkan alaihi salatu wassalam. Kita berupaya mencari dan menggali peninggalan-peninggalan beliau. Kita mencari dan mempelajari hadis-hadis beliau yang kemudian menjelaskan tentunya di dalamnya syariat Islam. Dan ini bukti cinta yang hakiki. Sebagaimana kalau seseorang mencintai sesuatu, dia akan berupaya mencari dan mendalami apa dan bagaimana tentang sesuatu tersebut. Dan demikian pula kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau memang kita mengaku cinta kepada beliau, maka buktikan dengan kita berupaya mencari apa yang beliau tinggalkan dan bagaimana beliau mengajarkan. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Oleh karena hadirin azanillahu wa iyyakum, kita senantiasa terus bersalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali insyaallah melanjutkan pembahasan kita terkait dengan 3 hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Sekali lagi hadirin, kita akan mempelajari kembali tentang 3 hal yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Kata-katanya wajib hadirin, jamaah sekalian. Apa itu wajib? yang akan diberikan pahala bagi yang
mendapatkannya, yang melaksanakannya. Ya. Dan kalau tidak melaksanakannya, dia bisa berdosa. Dan tentunya kata-kata wajib di sini di dalam mempelajari 3 hal ini tidaklah langsung berefek kepada orang yang tidak melakukan ini. Akan tetapi melainkan orang yang tidak mempelajari ini akan mengalami ketertinggalan yang sangat jauh. Akan mengalami konsekuensi-konsekuensi yang sangat-sangat berbeda dengan orang-orang yang belajar. Bayangkan, ketiga hal yang kita maksud adalah mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW, dan mengenal ajaran agama Islam. Yang kelak itu akan ditanyakan di alam kubur. Maka tatkala seseorang tidak berupaya mempelajari 3 hal ini, maka keterbalikan, konsekuensinya adalah keterbalikan dari orang-orang yang beruntung, dari orang-orang yang sukses, yaitu mereka akan merasa merugi. Mereka akan mendapatkan kerugian. Dan inilah yang sebenarnya patut kita renungi. Ya. Kenapa? Karena orang-orang hanya melihat kepada hal yang akan terjadi esok hari secara langsung, tapi dia lupa dengan apa yang sebenarnya dia cari nanti. Ya. Orang-orang hanya melihat sesuatu yang terlihat dengan mata, akan tetapi dia lupa dengan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman. Sehingga yang dia cari hanyalah yang nampak, upah dunia. Dia berupaya mencari pangkat jabatan dan tahta sehingga dia banyak menghabiskan hidupnya untuk hal-hal yang seperti ini, tapi dia lupa dengan hakikat apa yang akan dia hadapi, yaitu kehidupan akhirat. Oleh karenanya, ya, para ulama banyak mengatakan bahwasanya ini adalah hal yang wajib untuk kita pelajari dikarenakan keterpurukan yang akan didapatkan dan dirasakan oleh orang-orang yang tidak mengenal 3 hal ini. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya orang yang tidak tahu mengatakan apa kemarin? Seperti orang yang gemetar, yang ragu, yang takut. La adri, aku tidak tahu. Mereka hanya bisa mengatakan ini meskipun dahulunya mereka juga pernah mungkin ke masjid, pernah melaksanakan ibadah. Akan tetapi ternyata tidak sampai kepada pengetahuan yang benar-benar faham dan dalam pengetahuannya. Tidak sampai benar-benar meyakini dan bersih agamanya. Dan inilah yang patut untuk kita fahami, ya, kenapa para ulama mengatakan bahwasanya ini adalah 3 hal yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim. Dan jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, kita kemarin masih di mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa kita ketahui dengan ayat kauniyah, dengan makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dari mulai yang terkecil sampai dengan yang paling besar, seharusnya itu menjadikan kita berpikir, makhluk yang seperti ini tentunya penciptanya adalah yang maha besar, penciptanya adalah yang maha kuasa. Karena di dalamnya banyak sekali keajaiban-keajaiban. Kalau kita melihat bagaimana matahari beredar, bagaimana bulan, bagaimana bintang-bintang yang ada di langit, dan itu semua dalam kondisi yang rapi, dalam kondisi yang tidak berbenturan satu sama lain. Bagaimana gunung tetap tegak berdiri kokoh, langit tanpa tiang, lautan yang kalau kita pikirkan bumi ini berbentuk bulat akan tetapi tidak jatuh airnya, subhanallah. Kalau kita berpikir, maka yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha kuasa, Rabb yang maha agung.
Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menjelaskan banyak di dalam dalil-dalilnya. Di dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan. Oleh karenanya cara kedua yang kemarin kita sudah pelajari juga, bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan mempelajari Al-Qur'an. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Masih di dalam pembahasan tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah banyak mengatakan di dalam ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat yang sering kita baca. Ya, di dalam salat kita baca bahkan 17 kali sehari semalam kita baca jemaah. Surat apa itu? Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang layak untuk mendapatkan pujian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sejatinya semua kenikmatan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah manusia sebagai perantara saja diberikan terima kasih, diberikan pujian, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan pemberian berasal dari Allah Subhanahu wa taala semua. Semuanya hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh Allah lah yang layak untuk dipuji. Allah lah yang layak untuk diberikan pujian sanjungan. Dan itulah yang dijelaskan oleh para ulama dari kata-kata alhamdu. Di dalamnya terdapat alif lam yang bermakna istighraq, yang maknanya sangat-sangat dalam. Ya. Kalau ghariqa, dari kata-kata ghariqa, istighraq itu jamaah sekalian, itu maknanya tenggelam. Bayangin kalau sebuah batu kita lemparkan, kemudian tenggelam di paling dasar, maka itu namanya ghariqa. Itu namanya tenggelam. Dan sesuatu ketika diartikan dengan tenggelam, artinya dia sudah melampaui dan melewati semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala pujiannya melampaui semua yang kita lakukan dari pujian-pujian kepada yang lainnya. Artinya Allah lah yang berhak untuk dipuji. Allah lah yang layak untuk kita berikan pujian. Kemudian apa Allah katakan? Rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Milik Allah. Allah katakan lillah. Allah ingin kenalkan kita dengan namanya yang paling agung, yang paling besar, yaitu nama Allah. Yang sejatinya makna daripada Allah tersebut, kandungannya yang terkandung diantaranya adalah al-ma'luh, al-ma'bud, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang disembah, yang diibadahi. Artinya kalau memang kita mengakui pujian hanya milik Allah, kalau kita mengakui, jadi urutannya seperti ini Bapak-bapak sekalian. Kita mendapatkan nikmat. Kita akui bahwasanya nikmat ini dari Allah dan sumber pemberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang kita dapatkan dan kita rasakan dari manapun jalurnya, dari kantor kita, dari tetangga kita, dari saudara kita, semuanya sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwasanya nikmat ini dari Allah, maka kita harusnya mengetahui bahwasanya segala pujian hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala, hanyalah milik Allah. Kemudian setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan lillah, hanyalah milik Allah, hanyalah milik zat yang wajib untuk disembah. Dan itulah makna yang kalau kita ingin meresapi bacaan Al-Fatihah kita, diantaranya ayat ini yang kita baca setiap hari. Jadi seolah-olah ketika kita berdiri kemudian kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, seolah-olah kita sudah mengakui bahwasanya Allah lah yang berhak untuk dipuji. Saya bisa berdiri seperti ini, bisa salat seperti ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sepatutnya bagi saya kalau sudah diberikan nikmat, maka saya berterima kasih. Terima kasih saya dengan cara beribadah kepada Allah. Dan Allah mengenalkan dengan namanya yang besar, Allah, yang mencakup segala sesuatu,
Allah zat yang berhak untuk diibadahi karena Allah Maha memberikan rezeki. Karena Allah Maha mengatur. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Karena nama Allah ini mengandung banyak makna dan sangat dalam maknanya, makanya dikatakan dengan nama yang paling agung adalah Allah. Kemudian secara penegasan agar kita lebih mengenal secara mudah dengan sesuatu yang kasat mata, agar kita sadar, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Rabbil Alamin. Rabb yang mengatur alam semesta. Di antara kita mungkin terkadang bisa menerjemahkan secara harfiah atau menerjemahkan secara kalimat. Mungkin hafal di antara kita. Ya, terkadang mungkin dibacakan oleh anak-anak, terkadang dibacakan oleh para santri mungkin. Akan tetapi sedikit di antara kita mungkin yang memahami dan mendalami isi daripada kalimat tersebut. Dan kalau memang kita mendalami, maka akan ditemukan keajaiban dan keluar biasaan makna yang ada di dalamnya. Nah, jazakumullah khairan. Baik jamaah hadirin azani Allah wa iyyakum. Kalimat Rabbil Alamin ini masih berbicara tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah mengenalkan kepada kita bagaimana Allah adalah pengatur alam semesta. Apa itu alam semesta? Kullu ma siwallahi a'lam. Semua selain Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi, maka dia adalah alam. Ai makhluk. Semuanya adalah makhluk. Jadi kalau kita melihat manusia, kita melihat hewan, kita melihat tumbuhan, maka semuanya adalah makhluk. Kita memandang ke atas, kita melihat langit, maka itu adalah makhluk. Kita melihat ke lautan, maka lautan itu semuanya adalah makhluk. Mau lautan airnya atau isi yang ada di dalamnya, maka semuanya adalah makhluk. Dan Allah Rabb. Apa itu Rabb jamaah sekalian? Maha mengatur. Subhanallah. Dan ternyata aturan yang Allah buat, pengaturan yang Allah lakukan itu sangat teratur rapi. Rapi sekali, indah sekali. Dan inilah sebenarnya yang kemudian menjadikan kita terus semangat di dalam beribadah. Karena ternyata kita tidak ada apa-apanya. Dan Allah pun perintahkan kita hanya untuk beribadah. Tidak kita dibebankan untuk menguasai dunia, tidak jemaah sekalian. Tidak kita untuk menguasai ataupun mencari sepertiga dunia, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya perintahkan kita dengan sesuatu yang mudah. Bisa dilakukan oleh yang fakir, orang yang ghani, yang kaya, bisa melakukan semuanya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga kita hanya ditugaskan untuk beribadah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita terus semangat ibadah. Dan jamaah sekalian azani Allah wa iyyakum. Dari ayat ini pula kita dapat memberikan kesimpulan bahwa di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan Allah. Kita katakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melakukan ini tidak butuh kepada yang membantu. Dan bahkan tidak mungkin ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikenal dengan tauhid rububiyah. Di mana Allah Subhanahu wa taala melakukan ini. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak butuh kepada yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh kepada sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah esa di dalam penciptaannya. Allah esa di dalam memberikan rezeki. Allah esa di dalam mengatur alam semesta.
kita esakan Allah di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikenal dengan tauhid rububiyah. Kita ambil dari kalimat atau dari ayat potongannya Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua, hadirin azanillah wa iyyakum. Kalau memang kita ingin memiliki akidah, kita memiliki tauhid yang kuat, keyakinan hati yang lurus, yang bersih, maka yang kedua adalah kita esakan Allah di dalam perbuatan makhluk, di dalam perbuatan kita. Dalam apa? Di dalam beribadah kepada Allah. Kita esakan perbuatan kita di dalam beribadah kepada Allah hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berikan kepada yang lain. Kenapa? Karena Allah yang memberikan itu semua kepada kita. Karena Allah yang menciptakan kita. Karena hanya Allah yang memberikan rizki. Karena hanya Allah yang berhak untuk mendapatkan pujian. Bagaimana kita berikan rasa terima kasih kita kepada yang lainnya dengan cara beribadah kepada selain Allah? Maka ini bukti hamba-hamba yang tidak bersyukur. Ini hamba-hamba yang kufur, yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita saja hadirin sekalian, kalau ada seseorang mungkin yang memberikan sesuatu ya kepada kita, kemudian kita tidak berterima kasih, kita mungkin ketika dia butuh bantuan kita tapi kita tidak membantu, tentu orang ini akan kecewa, mungkin marah dan murka. Kalau memang sudah sering memberikan sesuatu kepada kita, bahkan punya agenda rutin tanpa diminta, mungkin dia akan kesal, marah, murka. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan itu semua kepada kita, kemudian kita justru ibadahnya kepada yang lain. Kita berikan persembahan salat kita misalkan untuk fulan, ya, untuk jin, untuk syaitan. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat murka. Sama saja dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sama saja dia berbuat syirik. Padahal Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengatakan di dalam ayat Al-Qur'an, ditunjukkan khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalaulah engkau wahai Muhammad berbuat syirik, maka amalmu akan terhapus. Amalmu akan hilang semuanya wahai Muhammad. Allah tujukan khitabnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi itu semua berlaku untuk umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah ingin menjelaskan kepada kita, siapapun dia ketika berbuat syirik, maka tanggung akibatnya. Apa itu? Amal semua yang sudah dilakukan hilang. Subhanallah. Ini yang kita khawatirkan. Oleh karenanya kita harus memahami tentang hakikat daripada akidah yang benar. Kita harus pahami tentang tauhid. Bagaimana cara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita ketahui. Kenapa? Karena kalau kita tidak ketahui, tidak mungkin kita bisa melakukannya. Karena kita tidak mengetahui ilmunya. Sebagaimana dikatakan di dalam sebuah pepatah Arab, al-insanu aduun lima jahilah. Manusia itu akan menjadi musuh dari apa yang dia tidak ketahui. Maksudnya dia tidak akan melakukan apa-apa yang dia tidak ketahui. Dia akan berseberangan terus. Ya. Dia nggak tahu tentang kewajiban sholat, dia nggak akan melakukan sholat, jamaah sekalian. Dia nggak tahu tentang perbuatan yang dia lakukan adalah bagian daripada durhaka kepada orang tua, dia akan lakukan terus. Kenapa? Karena dia belum tahu ilmunya. Ya, makanya al-insan aduun lima jahilah. Manusia itu akan menjadi musuh bagi sesuatu yang dia bodoh terhadapnya, yang dia tidak ketahui. Ya. Oleh karena kita berupaya untuk mengetahui bahwasannya kita diharuskan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ibadah kita. Niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus kita jaga jemaah sekalian. Ya, perkara niat ini kita tujukan untuk siapa amal ibadah kita? Untuk Allah atau untuk selain Allah? Kalau kita sudah niat ibadah, maka tujukan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tujuan kita untuk dunia, demi untuk dikatakan sebagai orang yang alim, dikatakan sebagai orang yang jawad, orang yang dermawan, ya.
sebagai orang yang ahli di dalam berperang, dan mereka inilah yang akan menjadi golongan pertama yang diseret ke api neraka waliyadzubillah. Di dalam hadis Nabi SAW dikatakan bahwasanya awwalu man tus'aru bihimun nar yaumil qiyamah. Sosok ataupun golongan-golongan yang pertama kali dilemparkan, dicampakkan ke dalam neraka ada 3 golongan. Siapa itu? Al-alim. Yang pertama orang yang berilmu. Di dalam sebuah riwayat yang lain al-qari, orang yang ahli di dalam membaca Al-Quran. Yang kedua adalah al-munfiq, orang yang berinfak. Dan yang ketiga adalah al-mujahid, orang yang berperang. 3 golongan yang diklaim di dalam hadis Nabi SAW menjadi golongan pertama kali diseret ke api neraka. Ini semua hadirin azanillah wa iyyakum punya kedudukan yang mulia. Dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW bahwasanya kedudukan mereka sangat tinggi. Tinggi sekali kedudukannya. Orang yang alim, semuanya beristighfar kepada orang ini, sampai-sampai hitan, sampai-sampai ikan yang ada di lautan, makhluk yang terkecil beristighfar untuk orang ini. Setiap langkahnya langkah menuju surga. Jadi dimudahkan langkahnya menuju surga. Ini orang alim ketika dia menuntut ilmu. Orang yang qari'ul Quran juga sama, kedudukannya mulia. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Kemudian orang yang berinfak. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Mathalu ma yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil." Mereka dikali lipatkan 700 kali lipat. Subhanallah. Ya. Kemudian orang yang jihad, Allah Subhanahu wa taala siapkan surga. Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka bidadari. Ini pahala-pahala yang besar, amalan-amalan yang besar, akan tetapi menjadi golongan yang pertama kali diseret ke api neraka waliyadzubillah. Apa sebabnya? Karena niatnya tidak lurus. Karena niatnya tidak benar. Karena ada sesuatu selain Allah yang dia niatkan di dalam hatinya. Mau itu dunia, manusia, ataupun yang lainnya. Ketenarankah, jabatankah, pangkatkah, atau yang lain yang kemudian merusak. Sama saja amalnya tidak pernah dilakukan. Allah murka ketika Allah dipersekutukan dengan sesuatu apapun di dalam niatnya. Orang yang alim ketika mereka diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bantah alasan mereka yang katanya ingin menegakkan agama Allah, ternyata tujuannya hanya untuk dikatakan sebagai orang yang alim, untuk dikenal oleh manusia. Orang yang qari pun demikian, supaya dikenal sebagai orang yang punya suara yang bagus. Kemudian orang-orang yang berinfak, mereka alasannya bahwasanya saya ingin menegakkan agamamu dengan harta yang kau berikan. Akan tetapi ternyata dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dusta. Engkau ingin disebut sebagai orang yang dermawan, engkau ingin dikenal sebagai orang yang sering memberi. Demikian pun dengan orang yang berperang. Engkau ingin disebut sebagai ahli perang, engkau ingin disebut sebagai orang yang ahli di medan jihad. Tujuan kalian artinya batil semuanya, bohong. Tidak lain dan tidak bukan karena dunia, ingin dipuji sama manusia, ingin mendapatkan jabatan, tahta, kedudukan di mata manusia. Allah batalkan semuanya, subhanallah. Allah lemparkan mereka ke neraka waliyadzubillah. Dan faedah dari hadis ini hadirin, hendaknya kita menjaga niat. Menjaga pemberian amalan kita ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kepada sahabatmu, sesungguhnya salatku, nusukku, sembelihanku, hidupku dan matiku, bahkan semua yang kita hadapi saat ini atau nanti saat kita mati, hendaknya kita serahkan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang telah mengatur alam semesta, kita serahkan, kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Dan inilah yang harus kita pahami. Dan hadirin azanillahu wa iyyakum, ini juga yang sebenarnya orang-orang kafir Quraisy dahulu zaman Nabi SAW tergelincir di dalam masalah tauhid,
uluhiyah. Ini yang dikenal dengan tauhid uluhiyah. Tauhid di dalam beribadah, mengesahkan Allah di dalam beribadah. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy dahulu, wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Mereka tahu siapakah yang memberikan rezeki, mereka menjawab Allah. Mereka tahu. Bahkan ketika mereka sedang dalam keadaan terdesak, berada di tengah ombak, di tengah lautan, mereka khawatir kapalnya terbalik kemudian mereka mati terbawa ombak, mereka mengangkat tangan mengadu kepada Allah. Tapi sayangnya ketika mereka sudah kembali, sudah selamat, sudah aman, balik lagi. Dan itu yang membuat orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tahu ketika mengucapkan la ilaha illallah artinya mereka harus memberikan seluruh ibadah mereka hanya kepada ilahun wahid, kepada Tuhan yang satu, kepada zat yang satu yang wajib disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya mereka mengatakan tentang Nabi Muhammad, aja'alal alihata ilahan akhar, ilaha wahidah. Apakah orang ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang tadinya banyak yang mereka sembah hanya satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah perkara yang aneh menurut mereka. Dan orang kafir tidak mau mengakui dan melakukan tauhid uluhiyah sehingga mereka tetap dikatakan sebagai orang-orang yang kafir. Karena tidak murni pemberian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita harus jaga tauhid kita. Kita jaga di dalam ibadah kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang ketiga ya, dari surat Al-Fatihah ya. Ayat yang pertama di dalam surat Al-Fatihah tersebut, maka kita dapatkan bahwasanya kita haruslah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama dan Allah memiliki sifat. Dan nama Allah adalah nama yang mulia. Sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang tinggi. Setiap nama Allah pasti memiliki makna sifat, memiliki makna. Dan makna yang terkandung di dalam satu nama Allah bisa memiliki beberapa kandungan makna. Dan seluruhnya adalah kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Tidak serupa dengan makhluknya. Tidak sama dengan makhluknya. Dan Allah telah menjelaskan itu semua tentang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan Nabi SAW telah menjelaskan tentang Allah di dalam hadis-hadisnya. Oleh karenanya di dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya adalah kita menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana yang Allah telah katakan di dalam ayat Al-Qur'an dan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Dan ini yang seharusnya kita lakukan. Kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama dan sifat sebagaimana Allah jelaskan hal tersebut di dalam ayat Al-Qur'an dan sebagaimana Nabi SAW jelaskan perkara tersebut di dalam hadisnya. Dan ini tiga hal yang patut untuk kita fahami. Ya. Yang kita harus benar-benar tauhidkan, yang harus kita benar-benar esahkan Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya, dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin azani Allah wa iyyakum. Banyak hal lain sebenarnya di dalam rangka kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagaimana ya seharusnya kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama dan sifatnya. Dan tentunya ini butuh ya pembahasan-pembahasan yang lainnya, dan insya Allah sudah banyak para asatidzah yang membahas dan mendalaminya. Maka silakan para jemaah sekalian untuk
banyak memanfaatkan waktu melihat pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh para asatidzah, ya, para masyayikh, para ulama, ya, yang sudah mereka bahas secara panjang lebar terkait dengan masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya. Ala kulli hal, ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala pernah mengatakan, ya, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan 22, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat tersebut, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Zat yang mengatur kalian, Zat yang mengurus kalian, alladzi khalaqakum, yang sejatinya dialah yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian mendapat predikat manusia-manusia yang bertakwa, yang benar-benar menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para ulama banyak mengatakan bahwasanya takwa itu sebenarnya hakikatnya adalah ibadah. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini Allah mengatakan di dalam Al-Baqarah ayat 21 bahwasanya kalian diperintahkan untuk beribadah. Ibadah kepada Allah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapat predikat manusia-manusia yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah mengenalkan bagaimana kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah lah telah menjadikan bagi kalian bumi-bumi ini seolah firash. Ya. Jamaah sekalian, Bapak, ya, kalau firash itu sesuatu yang kita jadikan buat alas tidur. Ya. Atau bisa dikatakan kasur. Ya, sebenarnya karpet pun bisa. Dan Allah mengatakan bahwasanya bumi ini Allah jadikan seperti firash. Artinya terhampar luas dan kita bisa hidup di atasnya dan kita secara tenang. Dan ini balaghah yang sangat tinggi, yang luar biasa yang Allah katakan. Bagaimana kalau Allah jadikan bumi ini tidak nyaman, tidak bisa ditinggali? Bagaimana kondisi kalau bumi ini hancur-hancuran? Maka tentu kita tidak bisa hidup dengan nyaman. Kita tidak bisa mungkin hidup di atasnya. Tapi Allah jadikan bumi ini firash, layaknya sebuah kasur tempat kita tidur, layaknya sebuah permadani. Dan ini dalam hadirin, azanillahu wa iyyakum maknanya. Kemudian bagaimana Allah mengenalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, was-samaa'a binaa'a. Dan Allah jadikan langit pun sebagai, ya, bangunan yang kokoh, ya, sebagai atap. Allah Subhanahu wa taala jadikan langit demikian. Wa anzala minas samaa'i maa'a, bahkan dari langit tersebut kemudian Allah turunkan air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Yang Allah sejatinya di dalam ayat yang lain Allah katakan bahwasanya dari langit tersebut Allah turunkan rizki. Apa maksudnya hadirin? Apakah kemudian Allah turunkan langsung berupa makanan langsung, atau mata uang atau emas, perak? Tentu tidak. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan, kemudian hiduplah apa-apa yang ada di bumi. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya dengan air hujan itu kemudian manusia menjadi kaya. Dengan air hujan tersebut manusia menjadi punya penghasilan, menjadi bisa hidup, dan bahkan hidupnya menjadi makmur. Dan itu dengan perantara air hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Minas samarat, ya, dari buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada. Kalau kalian sudah mengetahui kemahakuasaan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah jadikan rizki kalian ada di langit, Allah turunkan hujan, maka kewajiban kalian fala taj'alu lillah, maka janganlah kalian jadikan bagi Allah andada, tandingan-tandingan. Janganlah kalian jadikan bagi Allah sekutu-sekutu.
Janganlah kalian sembah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Jangan kalian berikan ibadah kalian di satu waktu kepada Allah, tapi ternyata di waktu yang lain kalian berikan juga kepada selain Allah. Inilah yang dinamakan syirik. Jangan kalian bawakan sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, wa antum ta'lamun. Padahal kalian sudah tahu itu semua. Padahal kalian sudah tahu yang menciptakan adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, yang menolong kalian adalah Allah, yang mengatur kalian dalam kondisi yang terbaik saat ini adalah Allah, yang menjadikan bumi ini makmur adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kalian pun tahu seharusnya yang kalian ibadahi adalah Allah, yang harusnya kalian bersyukur kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi justru kalian tetap menjadikan bagi Allah tandingan di dalam ibadah. Maka ini ciri manusia yang tidak tahu diri. Dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, salah satu imam besar dari kalangan mazhab Syafi'i, mengatakan al-khaliqu li hadhihi al-asya' wal mustahiqqu lil ibadah. Pencipta ini semua, pencipta yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat ini, pencipta langit, bumi dan seterusnya, al-mustahiqqu lil ibadah. Dialah yang layak untuk mendapatkan persembahan. Dialah yang layak untuk mendapatkan peribadatan. Beliau mengatakan demikian. Kenapa? Karena kita sudah faham bahwasanya Allah lah yang memiliki kekuasaan ini, seharusnya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Itu diantara bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang sejatinya masih banyak, ya. Apa-apa yang bisa kita upayakan supaya bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dalam, sehingga tatkala kita beribadah kepada Allah benar-benar meresapi, benar-benar merasa bahwasanya kita adalah hamba yang sangat hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada apa-apanya. Ya, terlebih kalau kita melihat kepada makhluk Allah yang lainnya yang jauh lebih besar. Kita lihat ke gunung itu jauh lebih besar, hadirin. Kita lihat ke pohon mungkin yang usianya sudah ratusan tahun atau minimal seusia dengan kita, maka sudah lebih besar dari kita. Kita melihat ke langit yang ada di atas, kita melihat lautan, maka kita akan yakini bahwasanya kita adalah makhluk Allah di antara makhluk-makhluk yang kecil. Maka bagaimana kalau kita justru sombong dari beribadah kepada Allah? Justru kita menolak untuk terus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan enteng dan santainya kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudahnya kita mengatakan bahwasanya kita habiskan hidup kita, masa muda kita untuk foya-foya dulu, nanti sudah tua baru kita ibadah. Nauzubillah. Siapa yang menjamin kalau kita hidup sampai tua? Siapa yang menjamin esok kita masih hidup? Bagaimana kalau misalkan kondisinya seseorang tatkala dia bermaksiat, menyadari kemaksiatannya, akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan dalam kondisi demikian, waliyadzubillah. Ini adalah kondisi yang sangat-sangat buruk, di mana seseorang merasa sombong, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dia diwafatkan dalam kondisi kesombongannya. Oleh karena hadirin azani Allah wa iyyakum, tentunya kita berupaya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita terasa lebih bermakna, agar kita dapat merenungi tujuan daripada ibadah kita sejatinya, dan kita dapat merasakan manisnya iman, ya, manisnya beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan sejatinya ketika kita meyakini tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik di dalam perbuatan Allah yaitu rububiyah, atau di dalam perbuatan makhluk yaitu uluhiyah, di dalam ibadah kita, atau di dalam asma wa sifat, dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita fahami juga adalah kewajiban kita untuk meninggalkan kesyirikan, untuk kita berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Kita berlepas dari perbuatan syirik agar kita kemudian tidak dihapus amalnya. Kita berlepas dari pelaku kesyirikan, maksudnya kita jangan sampai menjadikan teman dekat kita adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan, agar kita tidak terjerumus dan masuk ke dalam jerat-jerat yang mereka biasa lakukan, yaitu kesyirikan. Dan itulah konsekuensi dari seseorang
mengaku sebagai seorang muslim, yang insya Allah kita bahas ya kemudian nanti tentang bagaimana kita mengenal agama Islam, yaitu kita terlebih dahulu mengenal dan memahami apa itu Islam sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama mengatakan makna daripada Islam al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Apa itu Islam? Menyandarkan seluruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan seluruh urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah, dengan cara mengesahkan Allah. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Kita buktikan ketundukan kita kepada Allah setelah kita mengesahkan Allah di dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Maka kita buktikan rasa tunduk kita dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik amru ijab atau amru tarkin. Baik perintah untuk melakukan perbuatan atau perintah Allah dan Rasulnya di dalam meninggalkan perbuatan, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan konsekuensinya sebagai seorang muslim yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka harus berlepas diri dari apa? Dari kesyirikan. Dia harus lepaskan dirinya dari perbuatan syirik wa ahli, dan dari pelaku kesyirikan. Maka inilah muslim yang sejati, muslim yang hakiki, yang benar-benar mengaku bahwasanya dia menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak boleh dia sandarkan kepada yang lainnya di lain waktu, meskipun cuma satu kali, meskipun cuma sebentar. Oleh karenanya murni kita ikhlas, benar-benar murni tujukan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kita mengenal ajaran agama Islam yang tentunya disertai dengan bukti-bukti yang sudah konkret, sudah nyata, yang ada di dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, sudah masuk waktu syuruk insyaallah. Sebentar lagi, mungkin masih ada waktu sebentar. Kalau memang ada tanya jawab dari para jamaah sekalian, kita buka sesi tanya jawab. Kalau memang tidak ada, nanti kita cukupkan dan kita persiapan untuk melaksanakan sholat sunnah ya, duha insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Kepada para jamaah sekalian, kalau memang ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, kita buka sesi tanya jawab insyaallah. Barakallahu fiik. Tafadhal. Nah, masyaallah. Tafadhal. Tidak mempunyai apa? Arti. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Nah, ini masalah tauhid asma wa sifat ini perlu pendalaman memang yang lebih dalam. Tentunya ucapan seperti ini tidak benar, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri ya yang tentunya menamai dirinya dengan nama Allah, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan nama kepadanya tanpa memiliki arti. Dan sebagaimana yang kita harus imani di dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala mengandung kesempurnaan. Seluruh nama Allah mengandung kesempurnaan. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami'. Apa itu Sami' jamaah sekalian? Maha mendengar. Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Maha melihat. Tentunya pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala adalah pendengaran dan penglihatan yang sempurna. Oleh karena Allah katakan alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati.
Allah tahu apa-apa yang ada di dalam hati, makanya pengetahuan Allah jauh lebih sempurna. Manusia mungkin ada orang yang berpengetahuan, tapi apakah sama antara makhluk dengan Khalik? Ta'alallahu amma yaqul. Allah Maha tinggi dan Maha mulia. Tentu tidak sama antara Allah dengan makhluk. Sebagaimana kita punya penglihatan, punya pendengaran, makhluk yang lain, hewan pun sama punya penglihatan dan pendengaran. Apakah ingin mata kita disamakan dengan mata kucing? Mata kita disamakan dengan mata kelelawar? Tentu berbeda. Pendengaran kita dengan pendengaran hewan pun berbeda. Ala kulli hal, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat, dan seluruh nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang sempurna, justru yang lebih tinggi dan paling a'zam. Jadi ada asma'ullahil a'zam sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala idza du'iya bihi ajab. Salah satu nama yang apabila seseorang meminta kepada Allah dengan nama ini, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya adalah Allah itu sendiri. Dan ini justru mengandung seluruh nama-nama yang lainnya maksudnya. Ya. Jadi kalau memang ada yang menjelaskan bahwasanya lafaz dari Allah sendiri itu tidak mengandung sifat, makna, maka ini ada pemahaman yang keliru. Justru nama Allah inilah nama yang paling agung, yang kita kemudian katakan dan kita paling sering katakan. Ya, Tuhan kita siapa? Yang berhak kita ibadahi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena mengandung banyak makna, diantaranya adalah Ar-Rabb. Ya, diantaranya adalah Ar-Rabb. Apa itu? Yang maha mengatur, yang maha menentukan. Ya. Dan memang terkadang kalau kita membahas tentang asma'ullah wa sifatuhu itu banyak manusia yang tergelincir di dalam masalah ini. Ya, makanya para ulama menjelaskan di antara hal yang paling banyak terjatuh manusia itu di dalam masalah nama Allah dan sifat-sifatnya. Kalau di dalam masalah rububiyah, orang kafir pun terkadang mereka memahami. Bahkan kafir Quraisy mereka mengetahui. Secara dalam mereka mengetahui, oleh karena mereka nggak mau mengucapkan syahadat jamaah sekalian. Ya, karena kalau sudah dibilang la ilaha illallah, mereka sudah tahu ada an-nafy wal itsbat. Insyaallah nanti kita pelajari. Ada penetapan dan peniadaan. Ya, an-nafy itu peniadaan, al-itsbat itu penetapan. La ilaha an-nafy, ditiadakan dulu. Ya. Kita pengen ibadah, tiadakan dulu. Tiadakan dulu tujuannya. Kita bersihkan dulu. Baru al-itsbat, baru kita tetapkan. Apa yang kita tetapkan? Bahwasanya ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah paham. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, mereka bersihkan dulu Tuhan-Tuhan yang ada, yang mereka pernah sembah, 100kah berapakah, yang bahkan di dalam kisah Fathu Makkah, ada berapa patung yang ada di Ka'bah waktu itu? 360 patung yang dihancurkan oleh Nabi SAW. Mereka tiadakan semuanya dulu, bersihkan semuanya, baru al-itsbat, baru ditetapkan hanya Allah yang berhak untuk diberikan peribadatan. Makanya mereka menolak. Di dalam rububiyah aman, di dalam uluhiyah orang kafir mulai tersingkir, orang musyrik mulai tersingkir. Baru kemudian di dalam asma wa sifat ini banyak juga di antara kaum muslimin yang tergelincir, yang salah, yang jatuh. Ya, meskipun di antara mereka ada yang tetap muslim, ya, tidak mengeluarkan dari hakikat kemusliman mereka, tidak mengeluarkan dari keislaman mereka, tapi di antara mereka pun ada yang menyebabkan kepada kekufuran. Ya, karena tidak jarang di antara orang-orang di dalam memahami asma wa sifat itu kemudian mereka meniadakan seluruhnya karena banyak menggunakan akal-akalnya. Dan ini butuh pembahasan yang sangat dalam, karena memang pembahasan dalam makna nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah pembahasan yang sangat runut, ya. Jadi harus benar-benar urut pembahasannya. Tapi wallahu alam, jawaban yang bisa kita jawab tadi dari pertanyaan Bapak mungkin demikian. Dan insyaallah ya kita perlu untuk mempelajari terkait dengan nama-nama dan sifat Allah. Para jamaah sekali lagi bisa melihat kepada kajian asatidzah yang ada di YouTube, ya, itu bisa dilihat sudah banyak asatidzah yang membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Nah. Baik jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Masih ada Bapak-bapak? Nah. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Tentang tauhid yang tadi. Baik. Nah, barakallahu fiik. Jamaah sekalian azani Allah wa iyyakum. Ya. Pembahasan tentang tauhid yang 3 tadi, sekali lagi, tadi faedah yang kita bisa dapatkan dari satu ayat Al-Qur'an yang kita bawakan. Dari surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari mana kita bisa mengambil adanya tauhid rububiyah di sana? Itu dari firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Allah lah yang mengatur alam semesta. Sehingga kita tetapkan bagi Allah melakukan perbuatan. Dan perbuatan Allah adalah perbuatan yang sempurna, hadirin. Dan perbuatan Allah masih berlanjut. Di antara perbuatan Allah yang masih berlanjut adalah Allah memberikan rizki. Allah memberikan turunnya hujan, Allah memberikan azab, Allah memberikan hukuman kepada manusia. Ini tentunya masih di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita esakan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan Allah. Kalau kita bahasa Arabkan namanya rububiyah. Dari kata-kata Rabb. Artinya apa? Mengatur. Diambil dari mana? Di antaranya dari surat ini. Kemudian uluhiyah dari mana? Dari lafaz Allah. Lafaz Allah yang ada di dalam surat Al-Fatihah tadi, atau di dalam lafaz-lafaz yang lain yang tertulis lafaz Allah, itu di antara kandungan maknanya, artinya ada kandungan makna yang lain jemaah sekalian, tapi di antaranya adalah bimakna al-ma'luh. Ketika dikatakan Allah, maka artinya adalah al-ma'luh. Apa itu al-ma'luh? Al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Ya. Oleh karena tadi kita katakan bahwasanya ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, zat yang sejatinya harus kita sembah. Itu kandungan dalamnya. Cuman kandungan letterleknya, kandungan harfiahnya secara mudahnya, segala puji bagi Allah. Tapi kalau kita dalami bahasa Arabnya, ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi zat yang wajib seharusnya kita sembah. Kenapa? Karena dialah yang mengatur alam semesta. Itu kita ambil dari kata Allah, sehingga kemudian nama di dalam bahasa Arabnya uluhiyah. Ya, uluhiyah itu masdar dari ilahun. Ilahun itu adalah bahasa kitanya Tuhan. Ilah. Makanya la ilaha. Ya, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada yang disembah. Ini disebut dengan tauhid uluhiyah. Makanya kita terjemahkan bahwasanya tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah di dalam peribadatan kepada Allah, di dalam perbuatan makhluk. Karena siapa yang beribadah? Makhluk tentunya. Kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, apa itu? Tauhid uluhiyah. Kemudian yang terakhir tadi, yang ketiga apa? Nama dan sifat Allah, asma wa sifat. Dari mana bisa kita ambil? Dari lafaz Allah juga, dan dari lafaz Rabb. Di antara nama Allah adalah Allah itu sendiri, dan itulah yang paling agung. Kemudian di antara nama Allah adalah Ar-Rabb. Sehingga terkumpullah ya bahwasannya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam 3 hal. Baik di dalam rububiyahnya, di dalam perbuatan Allah kita esahkan hanya Allah semata yang melakukannya, tidak ada yang lainnya, Allah tidak butuh kepada yang membantu. Kemudian kita esahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita, di dalam perbuatan makhluk, karena Allah lah yang berhak untuk disembah. Kemudian kita esahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-namanya. Bagaimana caranya? Dengan menetapkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya
Di mana? Di dalam Al-Quran. Kita tetapkan bagi Allah apa-apa yang Rasulullah SAW jelaskan tentang Allah di dalam hadisnya. Ya. Dan sejatinya bukan hanya di dalam ayat ini saja, di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang sering kita baca, bahkan ini termasuk yang apabila dibaca ketika kita ingin melakukan amal kebaikan maka terhitung sebagai pahala, atau di dalam ayat-ayat yang lain kalau memang kita telusuri secara dalam, maka kita akan temukan 3 macam tauhid ini. Tidak ada dalil secara khusus di dalam hadis bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi 3, akan tetapi inilah yang dinamakan dengan istiqsal atau pendalaman-pendalaman yang dilakukan oleh para ulama. Ya. Pendalaman-pendalaman yang dilakukan oleh para ulama. Dan sejatinya banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan saat ini itu pun tidak ada kategori khususnya di dalam dalil-dalil tertentu, akan tetapi para ulama dengan zakiyan, dengan kecerdasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yang tentunya Allah ingin agar agama ini dijaga, maka kemudian Allah jadikan para ulama mengkategorikan dengan penjelasan-penjelasan yang cukup ringkas, kemudian mudah difahami oleh kaum muslimin. Dan sejatinya ini pun bisa kita dapatkan di dalam surat-surat yang lainnya, ya, yang kalau memang kita telusuri secara lebih dalam, maka akan terumus tauhid kita di dalam 3 masalah ini. Baik di dalam rububiyah perbuatan Allah, uluhiyah perbuatan makhluk, atau asma wa sifat, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nah, barakallahu fiik. Baik jemaah sekalian, sudah selesai syuruknya, ini belum ada suaranya. Baik, ada lagi yang lain kalau memang ada pertanyaan bisa kita jawab, bismillah kita jawab pada kesempatan ini. Kalau memang belum bisa jawab, insyaallah kita jawab pada kesempatan yang lainnya. Nah, jamaah sekalian, memang biasanya ini faedah yang kita dapatkan bersama masyayikh Arab, ya. Itu orang Indonesia ini terkenal memang orang-orang yang luar biasa santun, ya, masya Allah. Dan ini mereka yang bilang, ya, orang Indonesia memang santunnya masya Allah. Kemudian orang Indonesia itu malu, ya, pemalu. Kalau orang-orang luar, biasanya orang-orang Afrika, orang-orang Eropa, itu kalau mereka ada hal yang bikin penasaran, itu langsung tunjuk tangan. Itu luar biasa. Tapi memang orang Indonesia itu mungkin saking santunnya sampai seperti itu, ya. Dan memang ini faktanya. Kita pun seperti itu. Kita duduk majelis dengan para ulama, dengan para masyayikh, ya terkadang kita juga sama malu-malu. Ya, makanya ini termasuk diantara, ya mudah-mudahan bukan termasuk diantara penghalang ilmu insyaallah. Tapi ya mudah-mudahan ingin memberikan kesempatan untuk yang lainnya. Ya. Karena memang kalau di dalam hadis Nabi SAW itu ada 2 sosok yang sulit untuk mendapatkan ilmu. Ya, Nabi SAW mengatakan la yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Yang nggak dapat ilmu itu 2, orang yang malu sama orang yang sombong. Nah, makanya mudah-mudahan orang Indonesia bukan termasuk orang yang malu atau orang yang sombong insyaallah. Ya, cuman memang ingin mendahulukan orang lain. Mudah-mudahan dari yang lain ada faedah, ya, insyaallah. Baik jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum. Ini mungkin pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari anak pribadi karena keterbatasan ilmu dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas dari hal yang demikian. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita akhiri kajian kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.